Sore hari kulihat kumbang menghisap madu bunga di jalan. Punya uang bikin hati senang, tapi ada yang jangan dilakukan. Apa saja yang jangan dilakukan dalam mengatur keuangan keluarga? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kita semua mungkin pernah mendengar ungkapan uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Namun kesulitan keuangan tentu dapat membawa banyak tekanan dan ketegangan dalam kehidupan keluarga. Masalah keuangan keluarga dapat memberikan dampak yang signifikan, baik efek jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai contoh, yang pertama stres dan kecemasan. Masalah keuangan adalah salah satu penyebab utama stres dalam kehidupan keluarga. Ketidakpastian finansial, beban utang, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat menyebabkan kecemasan dan perasaan tertekan. Stres ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik anggota keluarga. Yang kedua, memicu ketegangan dan pertengkaran. Ketika keuangan keluarga tidak dikelola dengan baik sehingga muncul masalah keuangan, maka hal ini seringkali memicu ketegangan dan konflik antara pasangan. Suami istri bisa saling menyalahkan, saling diam, adu argumen, atau bertengkar hebat yang hasilnya akan merusak keharmonisan dan hubungan dalam keluarga, termasuk berpengaruh kepada kehidupan dan ketentraman anak-anak. Bila tidak segera diatasi, sehingga konflik dan ketegangan berlarut-larut, maka ujung-ujungnya akan berakhir dengan perceraian. Yang ketiga, berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Stres yang disebabkan oleh masalah keuangan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan tidur lainnya. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan fisik, meningkatkan tekanan darah, atau memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Yang berikutnya, dampak sosial dan psikologis. Masalah keuangan seringkali menyebabkan rasa malu dan penurunan rasa percaya diri, terutama jika keluarga merasa kesulitan untuk memenuhi standar sosial dan juga ekspektasi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, melihat dampak negatif yang dihasilkan bila keluarga mengalami masalah keuangan, maka bisa dipastikan bahwa perlu adanya pengelolaan keuangan keluarga yang baik dan tepat. Tentu, kita tidak mau keluarga kita mengalami masalah keuangan. Itulah sebabnya ada beberapa hal yang tidak boleh atau jangan dilakukan. Apa saja jangan dalam mengatur keuangan keluarga? Jangan yang pertama adalah jangan pernah tidak buat budget atau anggaran. Artinya harus buat anggaran atau budget bulanan keluarga, sebab tidak buat anggaran atau budget berarti tidak punya penuntun atau peta dalam mengatur keuangan keluarga. Anggaran membantu keluarga mengendalikan pengeluaran agar tidak lebih besar daripada pendapatan. Tanpa anggaran, keluarga bisa tanpa sadar menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas keuangan. Dengan anggaran, setiap pengeluaran diprioritaskan dan dipantau dengan seksama. Kemudian dengan anggaran yang jelas, keluarga dapat merencanakan dan mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan anak, menabung untuk pensiun, dan juga berlibur. Anggaran memudahkan keluarga untuk memisahkan uang untuk kebutuhan dan tujuan tertentu, sehingga lebih mudah untuk mencapai target tersebut. Tanpa anggaran, keluarga bisa mudah terjerumus ke dalam utang konsumtif untuk menutupi pengeluaran yang tidak terencana. Sederhananya, dengan anggaran, keuangan keluarga bisa dikelola dan dikendalikan dengan baik dan tepat berdasarkan kemampuan keuangan keluarga. Anggaran juga meningkatkan kesadaran keuangan dan memperkuat komunikasi antara keluarga, sehingga membantu menciptakan stabilitas dan kesejahteraan finansial dalam jangka panjang. Jadi, yang pertama adalah jangan pernah tidak buat anggaran atau budget. Jangan yang kedua, yaitu jangan pernah tidak membuat catatan keuangan. Tidak membuat catatan pengeluaran berarti tidak ada kontrol dan landasan untuk evaluasi pengaturan keuangan keluarga untuk perbaikan. Dengan mencatat semua pengeluaran keluarga, kita dapat mengetahui kemana uang kita pergi setiap bulan. Catatan keuangan ini membantu keluarga mengidentifikasi kebocoran atau pemborosan yang mungkin tidak terlihat, sehingga bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mengalihkan uang ke hal-hal yang lebih penting. Sederhananya, membuat catatan keuangan keluarga sangat penting untuk menjaga kestabilan
dan kesejahteraan finansial. Dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, keluarga dapat mengontrol pengeluaran, mengevaluasi keuangan, merencanakan masa depan, dan menghindari masalah keuangan yang lebih besar. Jangan yang ketiga, jangan pernah tidak membuat skala prioritas. Dengan skala prioritas, keluarga dapat menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda atau bahkan dihindari sesuai dengan keadaan dan tujuan finansial mereka. Dengan membuat skala prioritas, keluarga dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian mengutamakan kebutuhan pokok ini menghindari keluarga dari kesulitan atau krisis yang lebih besar. Skala prioritas membantu keluarga untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini memungkinkan keluarga untuk menghindari pembelian barang-barang yang tidak diperlukan seperti barang mewah atau pemborosan lain yang dapat mengganggu keseimbangan keuangan keluarga. Jangan yang keempat, jangan pernah tidak menabung dan menyiapkan dana darurat. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, seperti kecelakaan, sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan properti akibat bencana alam, dan lain sebagainya. Dana darurat memungkinkan keluarga untuk menghadapi kejadian-kejadian ini tanpa harus berutang atau mengganggu kebutuhan finansial sehari-hari. Ini memberikan rasa aman karena keluarga tahu mereka siap untuk menghadapi situasi darurat. Intinya, menabung dan menyiapkan dana darurat berperan penting dalam menciptakan kestabilan finansial jangka panjang serta memberikan perlindungan saat menghadapi situasi yang tidak terduga dalam kehidupan. Jangan yang kelima, jangan hidup boros. Ada istilah lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Inilah yang banyak kali membuat keluarga mengalami krisis keuangan. Nah, kebiasaan boros adalah salah satu penyebabnya. Kebiasaan ini dapat merusak anggaran keluarga, menghambat pencapaian tujuan keuangan, dan bahkan menambah stres dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan boros ini seringkali mengarah pada pemborosan sumber daya, baik uang, waktu, maupun energi. Itulah sebabnya biasakan dan ajarkan keluarga untuk tidak boros. Jangan yang keenam, jangan berhutang yang sifatnya konsumtif. Sebisa mungkin kita perlu menghindari yang namanya berhutang. Namun bila terpaksa harus berhutang, jangan berhutang untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif. Seringkali keluarga terdorong untuk membeli sesuatu hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup atau adanya tekanan sosial, padahal tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup. Akhirnya jalan yang ditempuh adalah berhutang. Berhutang untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli barang-barang yang tidak mendesak atau gaya hidup yang mewah seperti mobil, gadget, baju mewah, liburan hanya untuk pamer foto di media sosial sangat beresiko merusak kesehatan keuangan keluarga. Selain itu, biasanya pinjaman yang konsumtif memiliki bunga yang sangat tinggi. Jangan yang ketujuh, jangan pernah tidak jujur dan terbuka kepada pasangan tentang keuangan kita. Kejujuran dalam mengatur keuangan keluarga sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan stabil, baik dalam aspek emosional maupun finansial. Ketika pasangan saling jujur mengenai keuangan, itu membangun kepercayaan yang lebih kuat. Dan kepercayaan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup bersama, termasuk masalah keuangan. Ketidakjujuran seperti menyembunyikan utang atau pengeluaran besar bisa merusak kepercayaan, menyebabkan ketegangan, konflik, dan bahkan masalah yang lebih besar dalam kehidupan keluarga sehingga merusak hubungan. Dan jangan yang terakhir, yang ke-8 adalah jangan pernah lupakan Tuhan dalam mengatur keuangan keluarga. Mengatur keuangan keluarga dengan perspektif rohani yang benar akan membawa banyak manfaat, baik dalam aspek finansial maupun spiritual. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber segala berkat dan juga pemelihara kehidupan ini. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Dengan mengingat bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, keluarga Kristen seharusnya mengelola keuangan dengan rasa syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan. Keluarga Kristen dipanggil untuk menghormati Tuhan dalam aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Amsal 3 ayat 9-10 mengajarkan, hormatilah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana-bejanamu akan melimpah dengan air anggur. Mengatur keuangan dengan prinsip memberi yang terbaik untuk Tuhan membantu keluarga Kristen untuk tetap fokus pada prioritas yang benar dan tepat. Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika keluarga Kristen menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam keuangan mereka, mereka mengandalkannya dalam perencanaan dan keputusan finansial mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan mereka.
Sebagai kesimpulan, mengelola dan mengatur keuangan keluarga itu sangat penting. Salah satunya adalah untuk menjaga agar rumah tangga terhindar dari masalah keuangan sehingga memastikan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Itulah sebabnya jangan pernah tidak buat budget atau anggaran, jangan pernah tidak membuat catatan keuangan keluarga, baik itu pendapatan maupun pengeluaran atau belanja. Dan jangan pernah tidak membuat skala prioritas. Jangan pernah tidak menabung dan menyiapkan dana darurat. Jangan hidup boros. Jangan berhutang yang konsumtif untuk memenuhi gaya hidup dan tekanan sosial. Jangan pernah tidak jujur dan terbuka kepada pasangan tentang keuangan. Serta yang paling penting adalah jangan pernah lupakan Tuhan dalam mengatur keuangan keluarga. Sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan pemelihara kehidupan kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cornelius Media atau tayangan ini supaya semakin banyak keluarga-keluarga yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dan salam Kapas.